Belajar itu harus bagaimana ya? Itu sesuai dengan mengarahkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil belajar. Kamu ingin nggak kelas kita itu menjadi nyaman saat pelajaran? Ingin ya. Kelas menciptakan kelas yang nyaman ya, yang tenang saat pelajaran. Ya. Itu yang kita inginkan supaya apa? Supaya kita dapat belajar dengan maksimal. Apa yang kita harapkan, apa yang kita dapatkan itu maksimalnya. Caranya dengan membuat keyakinan kelas ya. Tidak bu guru yang membuat, tapi itu dari kalian. Kalian itu inginnya seperti apa dari keyakinan kelas itu? Oke? Itu ya. Nanti kita akan membuat keyakinan kelas ini bersama-sama. Nah, kamu bisa mengusulkan apa saja ya, boleh. Misalnya, kamu inginnya bagaimana? Misalnya dari salsa, misalnya ingin apa salsa? Misalnya kamu buat di sini apa? Nanti kamu buat bagaimana di sini? Misalnya salah satu contohnya apa? Misalnya dilarang bicara saat masuk kelas boleh. Nah, kamu buat tidak hanya satu saja usulan kamu, boleh sebanyak-banyaknya ya. Misalnya apa di sini, terus apa nggak usah diingat apa ya. Dibuat yang jelas, digambarkan di sini. Kalau sudah, nanti bu guru baca satu-satu ya. Nah, kita kalau sudah selesai kita baca, nanti tahap selanjutnya dalam menyusun keyakinan kelas nanti guru akan beritahu pada kamu ya. Itu. Yang pertama berarti kita akan mengusulkan keyakinan kelas itu apa saja ya. Ini bisa dituliskan di sticky note ini. Satu persatu ya, atau bu guru bisa meminta tolong kepada kalian untuk membacakannya ya. Siap ya? Ya. Ya,
Tidak boleh nakal pada yang lainnya. Jika sekali kalau saya membaca tulisnya tidak apa-apa sih. Yang kedua apa? Yang pertama, tidak boleh nakal pada yang lainnya. Sendiri ya. Usulan 14 keyakinan keras yang kami usulkan ya. Nanti kita bareng-bareng mau mengubah kalimat negatif yang ada di sini kita buat menjadi kalimat positif kata-katanya ya. Contohnya nomor 1, tidak boleh nakal kepada yang lainnya. Berarti apa? Terus apa? Tidak boleh nakal berarti apa? Kalimat positifnya saling menyayangi, nakal enggak? Iya, berarti yang pertama saling menyayangi. Terus berkata jujur berarti maksudnya apa? Jujur. Apalagi sampai sekolah tepat waktu, sama makan minum saat istirahat. Berarti apa? Disiplin. Nilai kebajikan yang ketiga ya.
kita, yaitu keyakinan kelas 4 ya. Kita baca ya bersama-sama ya. Kita yakin kalau yang pertama kita saling menyayangi. Kelas 4 yakin bahwa bisa berkata jujur. Kita yakin kita juga bisa disiplin. Bisa berkata apa? Sopan santun. Sopan santun. Nomor 5 apa? Menjaga kebersihan. Tanggung jawab. Saling menghargai dan menghormati. Ada 7 keyakinan kelas 4. Tolong dilaksanakan dengan baik ya. Sudah mempunyai keyakinan kelas. Kalau kamu mau berbuat salah, ingat, kalau saya melakukan perbuatan salah ini, saya akan melanggar keyakinan kelas yang nomor ini. Harus ya. Jadi kalian akan menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman untuk belajar. Ya. Bisa ya? Sepakat ya? Sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu guru SD Negeri Ketol 3 beserta tamu undangan nih, maksudnya kita undang nih. Ini ada kehormatan tamu undangan. Alhamdulillah, terima kasih sekali ya rawuh pun atas undangan Bu Marsini ya. Jadi ini kan intinya diseminasi budaya positif ya. Budaya positif itu bukan hanya Bapak dan Ibu guru semuanya, tapi semua stakeholder yang ada di sekolahan ya. Semuanya termasuk mungkin wali murid dan sebagainya ngerti setiap program dari sekolah itu bisa mendukung, apalagi komite dan sebagainya itu yang mendukung. Ini jelas mendukung budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya saya persilakan untuk langsung Bu Mas ini. Kalau beliau tak berkira kalau peserta maksudnya. Saya tutup dulu nih. Saya akhiri. Bila Tuhan Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa tabi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ketol 3, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari SD Ketol 01, dari SD Bismo dan dari SD Ketol 03 beserta staf karyawan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang suatu apapun. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sebelumnya, Bapak Ibu guru yang kami hormati, terima kasih banyak saya ucapkan karena panjenengan sudah menyempatkan hadir di SD Ketol 03 ini di sela-sela kegiatan panjenengan di kesibukan panjenengan. Matur suwun sangat karena sudah menyempatkan untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif
yang merupakan tugas aksi nyata modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani ini. Jadi nanti kita akan belajar bersama tentang apa itu budaya positif. Saya di sini hanya ingin menyampaikan apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak, yaitu salah satunya modul 1.4 tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Kita mengingat dulu tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yaitu pendidikan itu menuntun segala potret yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena memang di situ ada kata menuntun, Jadi pendidik itu tugasnya hanya menuntun, bukan menuntut anak. Beda antara menuntun sama menuntut. Menuntut itu memfasilitasi atau membantu murid kita untuk menebalkan garis-garis yang masih samar, untuk memperbaiki lalunya agar menjadi manusia seutuhnya. Berarti anak itu bukan kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai yang kita inginkan, tidak. Kemudian kita ke budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, perlu kita ketahui. Berarti saya kemudian Panjenengan Sedanten diharapkan bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ya, nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab, itu arti dari budaya positif. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan cara apa, Ibu? Menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin memahami motivasi perilaku manusia, kemudian berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seseorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Itu dapat dijalankan untuk menerapkan budaya positif, menjalankan dengan itu salah satunya disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia. Nah, kita akan belajar di sini bersama-sama konsep inti dari budaya positif itu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada gambar kepalan tangan Ini adalah coba buka. Saya minta bantuan dari Bapak Ibu guru 2 orang untuk ke depan mempraktekkan coba buka. Monggo Bu Dewi sama kita monggo Bu Gita monggo Bu. Monggo. Hanya melempar tangan, tidak menjawab soal. Monggo. Situ ya. Tugas Bu Dewi ada. Tugasnya Bu Gita saja. Karena Bu Dewi itu pintar merayu. Bu Gita melepaskan tangan Bayangkan kalau di dalam tangan Bu Gita itu, kepala tangan Bu Gita itu ada benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Gita. Sangat berharga sekali. Sehingga begitu pentingnya untuk kehidupan Bu Gita, sehingga sekuat tenaga itu untuk tidak mau melepaskan kepala tangan itu, apapun itu. Nah, Bu Dewi tugasnya itu membujuk boleh, kemudian menggelitik boleh, atau memarahi, bahkan
mengiming-imingi uang nih, tapi apa uang bos itu? Mengiming uang atau mungkin mengancam karena Bu Dewi mungkin mempunyai kekuasaan, boleh silakan diperagakan coba. Bu Ita mengepalkan tangan nanti, apakah Bu Ita akan membuka kepala tangannya atau tidak dengan sekuat tenaga Bu Dewi meraihnya, atau mungkin apa mengancam, terserah Bu Dewi usahanya. Monggo. Bu Ita, aku punya sesuatu. Apa itu? Tapi yang penting Bu Ita buka kepala tangan Bu Ita ya. Banyak loh Bu, nggak mau ya. Aku tahu saya Bu. Bu Ita, Aku mau uangnya aja. ya nggak boleh. Nggak boleh. Harus buka kepala. Ini bisa buat belanja Bu. Bentar lagi Bu, bentar lagi ada itu es krim Bu. Kalau uang tidak mau Diancam mungkin Bu. Soalnya sehingga anak tenagamu tidak bisa. Terima kasih. Nah, tadi kita sampai sana nggak apa-apa Bu. Bu Ita tadi membuka kepala tangan kita tidak nih? Membuka nggak? Tidak ya. Kenapa sih kok tidak membukanya? Bu Ita boleh diberitahu kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena saya memegang barang milik saya dan itu kebutuhan saya. Sangat benar sekali ya. Berarti kalau di sini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Nah, siapa yang memegang kendali? Tadi Bu Ita atau Bu Dewi ya? Sendiri. Nah, diri sendiri ya. Yang memegang kontrol itu hanya diri sendiri, gitu. Sama juga dengan murid. Yang memegang kontrol itu ya murid itu sendiri, bukan guru. Gitu. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Paradigma itu berarti pembelajaran ini prinsipnya sudah mengacu pada pembelajaran berdiferensiasi. Kurikulum apa Merdeka ya, IKN. Kurikulum Merdeka sudah mengajarkan itu pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu apa sih berdiferensiasi itu? Yaitu untuk apa? Untuk mereka meningkatkan potensi pada dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, kemudian bakatnya dia, minatnya dia, dan profil belajar itu. Ya, yang nantinya muaranya terakhir itu pada mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, karena itu kembali tadi bahwa yang bisa mengontrol murid itu adalah anak itu sendiri, bukan murid, bukan guru, tapi muridnya itu sendiri. Melalui ini pembelajaran berdiferensiasi. Psikiater dan pendidik Dr. William Besser dalam kontrol teori, ada teori kontrol, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol atau salah paham, salah paham tentang makna kontrol, terutama kontrol murid. Kita sebenarnya di sini sebagai seorang guru itu selama ini salah paham. Salah paham bagaimana sih? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid itu hanya ilusi, ini Bapak Ibu. Sebetulnya tidak. Yang mengontrol murid itu ya murid itu sendiri, bukan guru. Itu hanya ilusi, berarti miskonsepsi atau salah paham.
pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Misalnya, walaupun terkesan murid itu sebenarnya sedang dikontrol, terkesan terlihatnya seperti itu karena kebutuhan dasar murid pada saat itu. Nomor 2, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya nasihat-nasihat kita kepada murid, ya, misalnya ada yang murid yang nakal mungkin, kemudian kita nasihati, itu dapat penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu hanya ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan kritik membuat orang merasa bersalah. Itu dapat menguatkan karakter. Biasanya yang saya lakukan itu, misalnya mengkritik anak atau membuat si anak itu merasa bersalah. Kamu itu ya sudah saya guru guru nasihati berkali-kali, kenapa sih kamu tidak kasihan sama guru misalnya. Biasanya saya seperti itu, membuat anak itu merasa bersalah sama gurunya. Nah, dengan cara itu saya berharap bahwa dengan cara dia memiliki rasa bersalah pada saya, anak itu akan merubah perilaku dia. Ternyata itu hanyalah ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu sering saya praktekkan di kelas saya. Ya. Pokoknya besok kamu harus hafal kelas 40 ya. Sekalian 1-5 harus hafal, harus tuntas. Memaksa itu saya sedang memaksa. Sebetulnya itu tidak boleh karena itu kembali kepada teori kontrol ya, bahwa yang mengontrol diri murid itu adalah diri murid sendiri, bukan guru, bukan kita itu bukan. Ya. Nah, kita pelan-pelan bersama-sama untuk mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Itu bedanya banyak sekali bedanya, ya, antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kamu harus seperti ini. Anak itu harus berpandangan mempunyai pandangan sama dengan gurunya. Tetapi kalau teori kontrol atau pilihan itu beda lagi, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya, dunia anak, dunia siswa kita. Yang kedua, kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kamu salah, kamu dihukum. Itu biasanya ya. Itu sebetulnya tidak seperti itu, tidak selesai dari situ. Anak salah, anak dihukum itu tidak selesai. Nanti kan bisa mengulangi lagi setelah hukumannya selesai. Besok diulangi lagi, besoknya diulangi lagi. Kalau teori kontrol atau pilihan itu semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan perilaku buruk ada tujuannya ternyata Bapak Ibu. Ada tujuannya. Anak itu nakal sekali. Mungkin dia mempunyai tujuan tertentu. Tetapi kita kan tidak tahu. Hanya berarti bukan orang dewasa atau Bapak Ibu guru yang mempunyai tujuan. Tapi anak juga mempunyai tujuan. Mungkin mempunyai unek-unek atau masalah dari rumah bisa, ya, itu unek-unek dari bukan orang dewasa saja yang punya masalah, Bapak Ibu, bukan, tapi anak juga punya masalah, sebetulnya tidak hanya orang dewasa saja, ya. Kemudian saya orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrol tidak, ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sudah membujuk, kamu harus seperti ini ya. Nanti kalau misalnya kamu belajar rajin, nanti akan ibu beli hadiah. Ternyata gagal. Ya, kemudian bagaimana sih kamu besok tidak naik kelas loh kalau nggak belajar, misalnya gagal lagi. Akhirnya dipaksa itu, pada saat kita membujuk gagal, ternyata tidak. Pada teori kontrol atau pilihan itu
kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Duduk dengan anak, kemudian ditanya, gitu. Harusnya seperti itu, ya. Kemudian modal berpikir menang kalah. Kamu menang, saya kalah. Atau kamu kalah, saya menang. Menang kalah seperti itu. Kemudian kalau cara kontrol tidak, modal berpikir menang-menang. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak panjenengan, ya? Coba khususnya apa gitu? Ketika kalau mendengar kata disiplin itu kira-kira apa sih yang terbayang? Kalau dikatakan terbayang di pikiran itu tertib, rapi, tepat waktu, disiplin. Nah, apa itu yang Disiplin mungkin menurut saya taat sesuai aturan taat. Disiplin itu apa ya kira-kira? Kalau menurut saya disiplin itu tertib, rapi, kemudian terstruktur. Padahal itu sungguh berbeda, ya. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Misalnya kepatuhan pada peraturan. Nanti kalau tidak patuh, tidak teratur, itu terakhirnya itu yang menghukum, ya. Itu biasanya seperti itu. Kamu tidak piket, besok saya hukum piket 1 minggu, nah itu hukuman. Itu. Nah sebetulnya tidak. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau kita menghukum anak. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Akhirnya tidak nyaman. Kira-kira, kita nyaman nggak nih kalau misalnya harus patuh ini, harus patuh itu. Mungkin ada yang tidak nyaman. Padahal kan tujuannya memang baik, tujuan kita tujuan spesifik baik, tapi mungkin itu dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada murid-murid kita. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Itu arti dari disiplin positif. Ya. Nah, untuk membantu menumbuhkan disiplin positif, kita sebagai guru dituntut untuk dapat memberikan teladan dengan menerapkan nilai-nilai disiplin positif. Ya, di samping itu, kita juga guru diharapkan dapat menggali kepribadian siswa untuk ke arah positif dengan menjalin komunikasi dengan murid. Kita harus sering berkomunikasi, apalagi kalau guru di kelas kan setiap hari itu kan ketemu sama muridnya. Kita harus sering-sering melakukan komunikasi dengan murid kita. Ditanya boleh untuk satu persatu gitu, agar kita lebih dekat dengan murid. Gitu. Kemudian disiplin positif ditanamkan dengan membuka kesadaran diri pada siswa. Siswa diajak berefleksi tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif dapat berjalan optimal jika ada motivasi internal karena suatu paksaan dari luar, bukan karena suatu paksaan dari luar. Itu dapat berjalan secara optimal jika ada motivasi dari dalam diri, bukan karena suatu paksaan dari luar, bukan. Itu dapat berjalan optimal, ya. Itu. Nah, apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Kok dari tadi itu lagi-lagi nilai-nilai kebajikan, ya, lagi-lagi nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai, ya, setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, ya, tidak memandang suku, bangsa, agama, ataupun bahasa, mungkin juga latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan sesuai dengan teori Dr. William Fraser, ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan
motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Gosen. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu apa sih? Adalah dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai kebajikan anak Indonesia. Profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beranak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan keyakinan. Itu adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh kita semua, nih. Nah, untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal itu, kita harus tahu yang namanya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, ya, mungkin makanan, pakaian, juga keamanan, kenyamanan, itu termasuk kebutuhan hidup. Kemudian kasih sayang dan diterima, kebutuhan antar kasih sayang, misalnya di sekolah ya disayang oleh gurunya, teman-temannya, dan rasa diterima, misalnya dalam kelompok ada anak yang ditolak dalam satu kelompok, misalnya satu kelas dibentuk menjadi 3 kelompok, ada yang anak mungkin ditolak, kelompok sana ditolak, kelompok ini ditolak, mungkin karena nakal. Nah, itu suatu kebutuhan manusia juga, itu untuk kebutuhan rasa diterima. Kemudian kesenangan, itu jelas, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar kesenangan, Bapak Ibu butuh nggak kesenangan, butuh, anak-anak juga mempunyai kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan bersifat psikofisiologis untuk bertahan hidup, misalnya ya kesehatan tadi, rumah, makanan, termasuk perasaan aman, itu juga kebutuhan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, tidak hanya makan minum, pakaian, tetapi rumah, bukan ya, kesehatan, tetapi juga rasa aman dan nyaman, itu termasuk kebutuhan hidup, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, misalnya koneksi sosial, itu untuk kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, itu tidak hanya di sekolahan, di keluarga, teman kerja, itu juga. Kemudian penguasaan, kebutuhan melakukan atas kemampuan, misalnya kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, itu, ya, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati, ya, atau self-esteem itu merupakan kebutuhan penguasaan. Kebebasan juga, anak itu bebas untuk menentukan pilihannya, itu suka mencoba-coba, kemudian menginginkan memilih, ya, itu namanya kebutuhan kebebasan. Misalnya saya punya kasus, ada anak yang meminta bekal makanan temannya, misalnya Ita, misalnya Ita itu meminta bekalnya Dewi. Nah, secara paksa Dewi nangis, ya, Dewi nangis, kemudian Dewi itu mengeluh kepada gurunya, lapor. Kita tidak langsung menjas atau menyalahkan Ita, kamu salah, hukum misalnya, itu tidak, ya. Tapi mungkin kita itu mempunyai kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Itu kenapa dia meminta bekal temannya, gitu ya. Misalnya bertahan hidup, ternyata kita dari rumah itu tidak dapat bekal, ternyata tidak mendapatkan bekal dari ibunya, makanya kita itu lapar. Nah, itu kita harus tahu, berarti kebutuhan yang harus dipenuhi itu kebutuhan
apa kebutuhan dasarnya kita itu yang terpenuhi itu bertahan hidup. Misalnya kasih sayang, mungkin bisa ingin diperhatikan gurunya, karena setiap hari itu kita itu tidak mendapatkan perhatian dari gurunya, bisa supaya itu diperhatikan gurunya, mungkin diperhatikan orang tuanya itu kurang kasih sayang, tidak dibawa bekal, itu juga termasuk kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian kesenangan, mungkin jahil, mungkin dia itu kebutuhan dasarnya itu kesenangan, misalnya menjahili temannya itu dia mempunyai rasa senang sekali. Kalau tidak nakal pada temannya itu dia belum senang, itu juga termasuk kebutuhan dasar, kesenangan. Nah, kita harus tahu itu. Kemudian penguasaan, dia ingin menunjukkan bahwa itu dia berkuasa, dia bisa meminta makanan kepada temannya dengan rasa temannya takut. Nah, dia bangga. Nah, dia ingin menunjukkan kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan. Kebebasan juga. Kenapa sih kok dikaitkan dengan kebebasan? Misalnya mengambil makanan temannya sama kebebasan, kenapa nih? Mungkin apa nih? Kalau kebutuhan dasar itu kok dikaitkan dengan kebebasan, mungkin apa? Mungkin dari rumahnya itu hanya mie goreng terus dari satu minggu, Senin sampai Kamis, sampai Sabtu ketemunya mie goreng terus, tidak bebas memilih makanan. Dia lihat punya temannya itu kok makanannya beda-beda setiap hari, dia minta. Nah, itu juga kita harus tahu kebutuhan dasar anak kita. Jangan langsung, anak didik kita ya, jangan langsung kamu salah, saya nunggu, jangan seperti itu. Nah, tadi kita adalah motivasi perilaku manusia, ya. Sebetulnya di sini ada 3. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yaitu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan perilaku manusia. Misalnya saya harus rajin setiap hari, harus berangkat pagi, harus sampai sekolah itu jam 7. Motivasi itu, tetapi ternyata itu hanya untuk menghindari hukuman daripada nanti saya terlambat dihukum oleh guru, kan tidak nyaman, ya, gitu. Kemudian motivasi perilaku yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, itu banyak sekali di situ. Misalnya motivasi saya sering maju. Nanti misalnya guru kan, kalau guru misalnya ya kalau sering maju saya dapat beri bintang. Nah, pada bintang saya pasangkan di baju kamu. Nah, atau kalau sering maju saya beri bonus pensil 1. Nah, itu motivasi pada diri siswa kan tertanam. Tapi itu motivasi hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dia rajin, memang dia rajin belajar, jadi rajin maju, mengerjakan. Tetapi itu motivasinya hanya untuk mendapatkan imbalan. Nah, kira-kira kalau gurunya sudah nggak punya penghargaan atau imbalan, sudah nggak punya hadiah, kira-kira masih ada motivasi seperti itu? Kira-kira atau sih boten nih, atau sih tidak. Motivasi perilaku manusia yang diharapkan adalah tumbuh dari dalam diri sendiri. Ini level yang paling baik untuk menghargai diri sendiri. Jadi bukan karena takut akan hukuman atau ingin mendapatkan imbalan, itu merupakan level yang paling baik, ya. Motivasi untuk menghargai diri sendiri. Dan yang level terendah itu motivasi menghindari hukuman, itu termasuk motivasi perilaku manusia pada level terendah itu adalah untuk menghindari hukuman, ya. Kemudian di sini ada teori motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama, untuk menghindari hukuman itu kira-kira motivasinya eksternal atau internal? Bapak Ibu, saudara. Menghindari hukuman. Internal motivasi. Internal itu motivasi dari dalam diri. Kalau eksternal itu motivasi dari luar. Dari luar sih. Kemudian mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu
sudah eksternal. Ya, kalau misalnya untuk harga diri sendiri mungkin motivasi diri. Untuk menghargai diri sendiri mungkin itu termasuk motivasi internal karena dari diri sendiri yang muncul dari diri sendiri. Terima kasih. Oke. Nah, itu disiplin positif ini. Sekarang menurut Anda, ya, menurut Bapak Ibu itu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolahan? Bapak tulis ya, sakit. Motivasi apa Pak? Kira-kira motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolahan? Motivasi karakter. Apa kira-kira takut dibuka tulis atau mungkin ingin dapat imbalan atau mungkin karena dari dalam diri Pak? Misalkan yang dari apa yang mau? Internal. Eksternal. Motivasi eksternal. Eksternal, mungkin kebanyakan itu nih Bapak ini. Apa itu menghindari hukuman mungkin atau untuk mendapatkan hadiah. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu ya. Kalau keadaan murid kita saat ini itu motivasi yang ada pada diri mereka itu motivasi eksternal dari dalam luar terus Pak. Sependapat. Nah kita bisa mulai menumbuhkan motivasi internal Bapak Ibu ya dengan cara itu menanamkan disiplin positif. Itu tugas kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana caranya kita untuk menanamkan motivasi internal yang ada pada diri murid, bukan karena ingin mendapatkan hadiah atau takut karena mendapatkan hukuman. Nah itu PR kita ya. Bagaimana caranya kita untuk menumbuhkan motivasi internal pada diri murid. Kelihatan ya Bapak Ibu? Di sini ada sebuah kasus. Kira-kira dari gambarnya sudah terlihat ya. Kira-kira apa itu gambar itu ya? Sedang memarahi kira-kira ya. Ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab pertanyaan Pak Seno. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Satu kelas malah tertawa nih. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, malah membiarkan dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Meminta IPA untuk berdiri di depan kelas menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Nah satu kelas kan semakin heboh, semakin gaduh ya dengan adanya peristiwa itu. Dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya, disuruh berdiri malah. Nah, itu, ya. Kira-kira apakah Anda setuju, Bapak Ibu, setuju boten dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju boten? Tidak setuju. Tidak setuju, ya? Situasional sebenarnya Bu. Situasional. Ya kalau dari tadi kan secara teori memang seperti itu Bu. Ketika kita dihadapkan pada kenyataan yang memang berada, maksudnya kenyataan yang sesungguhnya, ada anak-anak yang tidak memahami pelajaran, malah dia tidak berusaha untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Kita sebagai guru sudah menstimulasi dan sebagainya, namun tetap disebarkan seperti itu ya manusiawi sih saya rasa. Kalau idealnya ya tidak setuju memang, karena sikap Pak Seno terkesan tidak memanusiakan IPA.
Kesannya tidak memanusiakan Iva, tidak menjadi pendidik yang menuntun anak semestinya seperti itu. Tapi ketika seorang guru itu dihadapkan pada anak-anak yang demikian, yang sebenarnya pembawaan karakternya sudah demikian, itu kadang manusiawi juga kalau guru itu punya rasa yang mudung gitu lah istilahnya dalam bahasa Jawa ya. Ketika dia malah menggambar pada saat dijelaskan dan sebagainya, saya rasa juga saya pernah melakukan seperti itu. Saya juga itu. Ya. Kalau bicara secara teori memang tapi ya bagaimana ya, karena kita sebagai pendidik juga harus menerapkan itu ada. Kalau tadi kan ada bagaimana dan sebagainya, ya kadang-kadang seperti itu. Dan untuk menjawab pertanyaan nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Itu kalau dilihat dari sudut pandang guru ya itu hukuman. Dan seharusnya tidak seperti itu, tidak sampai ke depan kelas dan memegang hidung dan sebagainya. Itu menurut saya. Dan hukuman-hukuman seperti itu seharusnya kita hilangkan atau bahkan sedikit kita kurangi atau bahkan dihilangkan. Seperti itu. Terima kasih Putri, penjelasannya luar biasa ya. Memang tidak bisa dipungkiri ya, sebagai guru kita kan sudah seharian penuh di sekolahan, sudah dari pagi sampai siang dengan jumlah murid yang banyak di kelas kita, tidak hanya 1-2 orang ya, tetapi banyak, mempunyai karakter yang beraneka ragam. Bahkan ada beberapa anak yang setiap hari itu bikin susah gurunya, memang seperti itu saya akui, tidak dipungkiri juga nih gitu. Kemudian kan sudah 1 harian itu sudah capek tenaganya, pikirannya memberikan pelajar, kemudian ada yang siswa seperti itu kan memang seperti itu, tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau menurut kasus di situ itu berarti tindakan Pak Seno terhadap Iva kan, setuju nggak Bu Tita, setuju nggak kalau tindakan Pak Seno terhadap Iva, setuju nggak? Kadang-kadang setuju, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang, berarti kadang-kadang setuju, kadang-kadang tidak. Kira-kira menunjuk hidungnya di depan pernah melakukan? Kalau saya tidak pernah. Kalau aslinya saya suruh baca surat pendek. Sekarang itu kita memandang murid itu sudah harus dirubah sedikit-sedikit, ya, gitu. Itu berarti termasuk hukuman ya Bapak Ibu ya, bukan konsekuensi ya, karena itu ya langsung menuju kamu ke depan. Nah itu secara tiba-tiba tidak terencana. Sebelum itu ada penghargaan, ada hukuman. Sebetulnya itu hukuman, ya memang itu hukuman. Tapi kalau penghargaan itu ternyata tindakan memberikan penghargaan itu nilainya itu sama dengan menghukum seseorang. Ternyata kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, kita sedang menghukum anak tersebut. Beda hanya kamu berdiri, ya, kamu lari, misalnya kamu lari keliling lapangan 20 kali karena tidak melaksanakan tugas dari guru. Nah, itu tidak hanya hukuman seperti itu. Ternyata dengan memberikan penghargaan kepada siswa itu termasuk perbuatan yang menghukum. Kok begitu? Oh seperti itu ya Bapak Ibu. Ternyata sama, tindakan memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan menghukum, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan bagaimana? Lalu mereka bagaimana? Misalnya anak-anak yang tidak mendapat penghargaan, bagaimana kira-kira? Kalau anak yang mendapatkan penghargaan senang memang, tapi kalau yang tidak mendapatkan penghargaan bagaimana? Bagaimana Bu Fitri? Sedih ya? Kurang. Iya, minder. Mungkin pilih kasih gurunya kok sama dia terus sih. Akhirnya kan dia putus asa, saya sudah berusaha tapi tidak pernah mendapatkan penghargaan. Besok enggak belajar lagi, seperti itu. Itu menghukum. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah ini, itu hati-hati nih. Penghargaan ternyata merusak hubungan.
Misalnya si A itu diberi penghargaan, terutama untuk si A satu kelas depan. Nah, itu anak itu rajin seperti ini, harus rajin, harus pintar, berprestasi, ya jangan malas-malasan. Mungkin itu mendorong rasa iri dari teman-temannya, ya. Teman-temannya itu iri, bahkan mungkin dia tidak mau untuk berteman dengan si A lagi, karena dia sering mendapatkan pujian, sering mendapatkan penghargaan dari gurunya, menimbulkan rasa iri kepada anak lain. Itu penghargaan dapat merusak hubungan persaingan di dalam kelas yang menciptakan kecemasan. Itu, ya. Apakah boleh sih memberikan penghargaan, memberikan hadiah? Sebetulnya kalau menurut teori itu nggak boleh. Pemberian hadiah itu sudah tidak boleh. Ranking 1, ranking 2 misalnya, ya, itu sudah tidak boleh. Itu termasuk memberikan penghargaan. Termasuk penghargaan berupa pujian atau kalimat dan sebagainya di dalam kelas itu tidak boleh diperbolehkan. Kalau itu kemarin saya ada elaborasi konsep dari instruktur dari pusat, teman saya bertanya seperti itu nih. Pertanyaan bagus sekali dari Putri. Nah, itu ada teman saya yang bertanya, kalau penghargaan berupa barang, berupa hadiah sudah tidak boleh, lalu bagaimana cara kita mengapresiasi murid kita yang berprestasi? Bolehkah kita masih melakukan pujian, memberikan pujian kepada mereka? Ternyata masih boleh, diperbolehkan memberikan pujian, tetapi tidak dengan kalimat yang menyindir teman lainnya. Tetapi kita memberikan pujian, kata-katanya itu harus memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain agar dia itu termotivasi untuk berprestasi seperti temannya gitu. Nah, di sini tindakan guru, ya. Hukuman atau konsekuensi, ya, kira-kira nih, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi, kira-kira? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolahan. Hukuman, nih. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Sekarang hukuman itu sama konsekuensi. Hukuman itu kan bedanya secara tiba-tiba tidak terencana, nih, hanya satu arah. Berarti anak tidak mengetahui, ya, tidak mengetahuinya. Kalau konsekuensi kan sudah itu merupakan peraturan mungkin dari gurunya. Anak sudah tahu sebelumnya kalau membuat salah seperti ini saya akan mendapatkan seperti ini. Itu arti dari konsekuensi. Hukuman perbedaan itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tapi masih ada bekas rasa sakit. Kalau konsekuensi sebetulnya masih ada bekas rasa sakit. Itu merupakan motivasi sukses. Kalau hukuman konsekuensi nih. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak menghargai membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Identitas sukses, kalau konsekuensi itu lebih ke identitas sukses sebetulnya, tapi hukuman itu gagal, identitas gagal. Tetapi konsekuensi itu juga masih membekas, rasa sakitnya masih ada. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi
anak menghargai disiplin, hanya menghargai, berarti tidak timbul dari dalam diri, belum ada motivasi dari dalam diri. Kemudian kalau hukuman itu sesuatu yang memaksa, memaksa sih, kamu harus apa lepas sepatu kamu dipaksa kan? Sebetulnya itu tidak nyaman sekali buat anak. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk pada hukuman, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman. Takut dihukum, berbohong saja. Itu dia Bu yang ambil bukan saya, karena takut dihukum itu. Sehingga anak belajar untuk apa? Untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman itu timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai oleh guru. Kalau konsekuensi itu kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Gitu. Bu, saya mau tanya, Iya. apakah hukuman itu bisa jadi konsekuensi ketika kalau hukuman kan tadi jangan utarakan bahwa sesuatu yang tiba-tiba, tapi ketika seorang guru itu sudah memberikan peraturan, maksudnya kesepakatan bersama, bukan peraturan, tapi ketika saya nakal dengan teman saya, selama seperti itu, berarti saya siap untuk diskors selama 3 hari atau didudukan sendirian di kantor seperti itu kesepakatan bersama. Itu bisa jadi hukuman dan bisa jadi konsekuensi. Bagaimana menurut Ibu? Maksudnya apakah hukuman itu bisa jadi konsekuensi? Konsep hukuman itu bisa jadi konsekuensi, Bu? Oke. Nah, kalau hukuman seperti tadi itu kan hanya satu arah, guru yang menentukan saja. Anak itu tidak terlibat, ya. Saya nggak tahu nanti akan dihukum apa, gitu. Guru yang menentukan. Kalau konsekuensi beda lagi, ya. Itu konsekuensi itu mungkin mengarahnya kepada peraturan. Guru yang membuat anak mematuhi, ya, stimulus respon itu. Misalnya kalau kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu bes. Kalau tidak mengerjakan PR, kamu mengerjakan di depan kantor. Itu dulu saya seperti itu, sering sekali waktu kelas mengajar kelas 6. Mereka berderak-derak mengerjakan di kantor. Tujuannya saya baik mungkin itu supaya mereka besok tidak akan melakukan lagi. Itu konsekuensi itu. Okay? Berarti satu tindakan sama itu dalam konteks yang berbeda bisa jadi hukuman dan bisa jadi konsekuensi. Karena kalau konsekuensi itu anak sudah tahu peraturannya bagaimana, sudah mengetahuinya, sudah ada peraturan di sekolah itu. Misalnya mau daftar di SMA mana misalnya, peraturannya itu memakai sepatu hitam. Kalau tidak memakai sepatu hitam, anak mendapatkan poin negatif misalnya, ya. Itu sudah ada di peraturan. Nah, itu namanya juga konsekuensi. Nah, kalau dihukum kan berarti kalau tidak menggunakan sepatu hitam mendapatkan poin negatif. Itu kan termasuk konsekuensi. Anak sudah tahu. Nah, ada yang paling disarankan untuk kita sebagai pendidik, yaitu restitusi. Konsekuensi memang sudah memberikan sudah bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi di sini adalah restitusi, tindakan restitusi. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, itu sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen 2004. Nah, itu restitusi itu yang tindakan yang lebih bagus lagi daripada tadi konsekuensi, ya. Itu disarankan itu restitusi. Itu ya, sehingga mereka bisa menjadi
menjadi apa? Melakukan restitusi gitu, itu menjadi lebih baik nih. Itu restitusi, memperbaiki hubungan tawaran dan paksaan, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri, ya ciri-cirinya. Fokus karakter, bukan tindakan, fokus pada solusi. Nah, ini ada posisi kontrol diri, ya. Yang pertama, posisi kontrol diri sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, membuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, posisi kontrol seperti apa kan Bapak Ibu sekarang nih? Kalau penghukum itu ya seperti terlihat otoriter, ya, bersifat satu arah. Kemudian teman, guru menempatkan diri sebagai teman. Misalnya, ayolah bantu Bu Guru, ya. Ayo bantu Bu Guru. Kamu ingin kan kalau Bu Guru itu senang, itu teman, ya. Misalnya, kemarin kamu sudah saya nasihati, kok sekarang mengulanginya lagi sambil tersenyum-senyum gurunya itu menempatkan sebagai teman, membuat merasa bersalah. Kenapa sih kamu kok seperti itu terus? Bu Guru harus seperti apa lagi kalau seperti ini? Ya, Bu Guru itu sudah capek sekali. Itu mungkin membuat merasa bersalah. Kalau pemantau, iya, anak tetap tidak merasa bersalah, mungkin iya itu. Kemudian pemantau lebih pada posisi konsekuensi, ya, itu. Guru berperan memantau perilaku siswa. Kemudian manajer membuat, ya ini. Kita diharapkan posisi gurunya itu sebagai manajer, ya, atau membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan itu. Ya. Sekarang kita ke keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas sudah berkeyakinan kelas, Bapak Ibu? Sudah, ya. Itu kesepakatan bersama yang nantinya akan dirubah menjadi kalimat positif, kata-kata positif. Tidak boleh untuk hitungannya. Berarti kan itu kalau tidak boleh kan negatif. Kita ganti ke kalimat positif, saling menyayangi. Nah, itu namanya keyakinan kelas, ya. Berupa suatu kesepakatan bersama, mudah dipahami dan dilaksanakan bersama. Komunikasi dua arah, bersifat tidak satu arah atau memaksa anak-anaknya, tidak seperti itu. Itu keyakinan kelas, ya. Nah, pembuatan keyakinan kelas itu melibatkan dua ya ada komunikasi dua arah antara murid dan guru, terjadinya surat pendapat, ya. Ini contoh pembuatan keyakinan kelas yang kemarin saya buat, ya. Anak saya suruh untuk mengutarakan peraturan-peraturan yang mereka inginkan di kelas seperti apa sih. Saya memberikan kebebasan pada mereka sebanyak-banyaknya. Kemudian ditempel pada kertas posit. Kemudian nanti saya tuliskan ada langkah-langkahnya sebetulnya itu keyakinan kelas. Dan setelah ditempelkan, ditulis, kemudian dibuat menjadi kalimat positif. Yang tidak boleh itu kita buat jadi kalimat positif. Tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, berarti membuang sampah pada tempatnya. Setelah itu ada proses menyaringkan kalimat. Menyaringkan itu misalnya kalau membuang sampah pada tempatnya, berarti menjaga kebersihan itu, ya. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, berarti disiplin. Itu menyaringkan kalimat pada pembuatan keyakinan kelas. Itu contoh keyakinan kelas. Ya, fotonya ya. Salah? Gue mahasiswa udah itu, ya. Nah, dari keyakinan kelas ini nanti kita dapat mengatasi permasalahan murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Merupakan kerangka tahapan dalam membentuk keyakinan kelas. Siswa diajak berkomunikasi untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Pada kegiatan ini, guru berperan sebagai manajer. Guru membantu siswa menemukan cara terbaik untuk menuju keyakinan kelas itu. Berarti kalau kita mau menyelesaikan permasalahan siswa kita,
kita harus membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu, ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan kembalikan ke keyakinan kelas kita. Yang pertama, tahapan restitusi ada menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Gitu. Saya sekelas-kelas malam ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Mungkin kita sebagai guru itu sering melakukan atau mempraktikkan segitiga restitusi, ya. Kalau menstabilkan identitas, guru berkata berbuat salah itu tidak hal yang manusiawi. Kita juga sering berbuat salah, ya. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap daripada diri sendiri? Ya, kita juga tidak hanya kamu saja yang salah, guru juga salah. Kamu boleh marah, boleh, karena guru juga sering marah gitu. Itu namanya menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kenapa sih dia melakukan salah itu? Dengan cara kita bertanya, ya. Kamu pasti punya dasar. Kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut? Ditanya, kenapa? Gitu, ya. Kemudian kita diajak, bahwa kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus misalnya memukul temannya, ya. Cara lainnya apa sih? Kita duduk bersama dengan anak yang salah itu, kemudian kita tanya, menstabilkan apa namanya, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kenapa sih kamu melakukan itu? Alasannya apa? Apakah ada cara lain? Kalau kamu tidak melakukan seperti itu, apakah ada cara lain untuk melakukannya? Itu, okay. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan yang sudah kita buat. Misalnya, kamu tahu nggak itu sudah melanggar keyakinan kita? Ya apa? Ditanyakan. Kemudian kita mengajak anak kita untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dia. Itu, ini salah satu restitusi yang saya praktekkan, ya, segitiga restitusi. Sebetulnya Bapak Ibu sudah sering mempraktekkan segitiga restitusi itu. Pernah? Kira-kira pernah? Segitiga restitusi sudah dipraktekkan? Empuk, ya? Tapi mungkin langkah-langkahnya kita kalau saya itu langsung validasi tindakan yang salah, tidak menstabilkan identitas dulu. Dulu sini duduk, kenapa sih kamu? Misalnya, kamu temannya kenapa seperti itu terus? Nah, langsung validasi pada tindakan yang salah. Sebetulnya harusnya kita ini dulu, anak sedang marah, langsung kita marahi, kira-kira tambah marah apa bagaimana? Tambah marah. Kita harus stabilkan identitas dulu, Bapak Ibu. Duduk, silakan. Ya, terus tanya, kamu marah? Oh iya, memang seperti itu. Kita kan manusia, ya, tempatnya marah, singgung. Harusnya seperti itu. Ditenangkan dulu anaknya, ya. Jangan langsung ditanyakan, kenapa sih kamu itu? Ya. Kenapa kamu seperti itu? Itu langsung validasi tindakan masalah. Kita memang sering mempraktekkan itu, tapi langsung validasi. Ya. Kemudian juga saya tidak mempraktekkan menanyakan keyakinan kelas langsung saya hukum mungkin. Besok kamu nggak usah masuk, dibuat saja seperti itu, ya, apa itu, ya. Gitu, ya. Mungkin seperti itu, ya, dari saya. Terima kasih kurang lebihnya, mohon maaf, ya, karena sudah terlalu panjang lebar dan itu kalau ada kata salah dan kurang bisa dipahami karena saya memang masih belajar, ya, Bapak Ibu, ya. Oke, ada satu kata, satu perubahan kecil itu dapat mengubah masa depan murid kita, ya. Kita melakukan perubahan kecil saja untuk merubah masa depan perilaku murid kita, seperti menanamkan disiplin positif. Terima kasih, ya. Terima kasih atas waktu dari Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas ini bagian dari modul ini. Modul 1 dari 4. Diseminasi Dari positif. budaya positif
paling bawah mengimplementasikan di kegiatan pembelajaran di sekolah kita sehingga apa yang disampaikan bisa langsung bisa terlaksana di umpamanya tadi kan untuk kegiatan-kegiatan cara memberikan hukuman, terus memberikan ujian dan sebagainya, semuanya kan ada prosesnya. Kalau dulu mungkin itu dianggap biasa, tapi menurut saya ini termasuk bukan menyangkali dari pendapat itu. Pendidikan kalau kita mengacu apa yang diprogramkan CGPI dulu, memang kita intinya gunakan bahasa yang halus, dengan bahasa, bukan bahasa saja, dengan sikap kita yang halus. Padahal menurut saya manusia kan punya karakter sendiri, apalagi hubungannya dengan karakter dasar, karena manusia menurut filosofi biasa Dewantara itu kan ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya itu bisa dirubah, tapi kodrat alamnya kadang sudah bawaan dari lahir. Hari ini sangat bermanfaat lagi, khususnya kepada saya sebagai seorang pendidik. Ternyata saya itu masih banyak kekurangan dalam mendidik anak-anak yang tadinya anak yang nakal itu otomatis saya beri hukuman meskipun tidak secara fisik. Dengan adanya diseminasi ini saya menjadi sedikit tahulah ternyata kalau mendidik anak yang berkelakuan lebih itu dengan cara restitusi gitu ya Bu. Berarti dengan tidak memberi hukuman tapi boleh memberikan tindakan tapi yang sudah disepakati terlebih dahulu, seperti itu Bu. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.